pujian yang terutama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Yeah.
akan menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, Tuhanlah kekuatan.
pujian lagi yang berkata, biar bumi akan berlalu. Memberikan yang terbaik, nanti saudari kita Tamburan yang akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan kepada kita dalam Tuhan. Buat berkat Tuhan kesehatan yang memberikan bagi kami Tuhan, dan bisa bernapas Tuhan untuk ibadah Tuhan, walaupun ibadah kami Tuhan online Tuhan, tapi Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang bernapas Tuhan dalam setiap hari dalam melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan yang akan menyertai setiap kegiatan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, untuk melakukan aktivitas kami. Kiranya kami di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Sebentar kami akan memberi Tuhan, dan akan memberi yang terbaik bagimu, dan Tuhan setiap kali kami memberi berlipat kepada kami. Kami siang memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Aku diberkati. Kita mau siapkan pikiran kita mau berikan waktu yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Allah yang dapat memberikan kita kekuatan. Amin. Demi Tuhan, kita angkat pujian sungguh indah. Terima kasih.
tundukkan kepala sejenak dan berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Isa Al-Masih junjungan yang ilahi, kami datang kepadamu saat ini dan kami mohon bimbinganmu ketika kami akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah urapan baru Roh Kudus turun ke atas hamba-Mu. Berikanlah hamba-Mu hikmat, sehingga firman yang akan disampaikan benar-benar boleh didengar, direnungkan, dan dilakukan oleh setiap pendengar yang mendengarkan firman Allah pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Assalamualaikum. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus Isa Al-Masih junjungan yang ilahi. Kita berjumpa lagi dalam anugerah dan kasih karunia daripada Yesus Kristus Isa Al-Masih yang sudah mati di kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia menyatakan kemenangan dan kemenangan atas maut. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca firman Allah di dalam Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 bagian D. Keluaran pasal 11 ayat 7 bagian D, dia berkata demikian: supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Bahkan sampai saat ini hal ini terlihat jelas. Pada beberapa waktu yang lalu kami pernah berkunjung ke Mesir, kemudian ke Israel. Sangat-sangat beda berada di daerah Mesir kemudian masuk ke daerah Israel. Ya. Alamnya, suasananya, keberadaannya sangat berbeda. Ya. Terasa bahwa di tanah Israel adalah tanah yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan ini menjadi kenyataan. Jika saudara mempunyai kesempatan dan saudara yang pernah ke sana, saudara rasakan hal itu, ya. Dan kembali kita melihat apa yang kita sudah baca saat ini, ya, di mana ada perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel, ya. Saya memberikan judul khotbah pada saat ini, yaitu hidup orang percaya harus masuk dalam sikon apapun, ya. Judul khotbah saya, hidup orang percaya harus masuk dalam sikon apapun, ya. Saat ini kita ada dalam situasi yang menakutkan, yaitu situasi dan kondisi COVID-19 yang kita kenal saat ini. Pemerintah sedang gencar-gencarnya berhadapan dengan COVID yang menggunakan istilah PPKM darurat, karena serangan dari virus COVID-19 ini sangat luar biasa di Indonesia. Dan kita ada di sini. Kita bukan menjadi agen untuk menularkan COVID-19 kepada masyarakat, tapi kita adalah agen Tuhan untuk menahan, ya, menahan laju majunya penularan COVID-19 di Indonesia, khususnya Jakarta. Kita juga ada di dalam situasi kondisi bagaimana nafsa diedarkan di mana-mana, apalagi kota Jakarta. Nafsa adalah narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Kami ada di kota ini, tapi kami bukan pengedar narkoba, alkohol, zat adiktif, dan psikotropika. Justru kami
berjuang di kota ini untuk supaya warga yang ada di kota ini tidak terpapar, tidak terpengaruh dengan nafsa. Kami ada juga saat ini dalam situasi kondisi yang buruk yang saat ini sedang dikejar-kejar para teroris itu. Kita ada di dalam situasi kondisi teror. Tapi kami dan saya beritahu, kita tidak menjadi teroris. Kita ada dalam kondisi teror yang terjadi, ya, menakutkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, lalu menyebar perasaan takut, khawatir, perasaan yang mengerikan karena bisa dibom, bisa ditembak, bisa ditusuk, dan lain sebagainya. Kami ada dalam situasi ini. Juga Alkitab katakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 30-31, Paulus berkata di sana bahwa dia berada di dalam bahaya setiap saat. Bahkan dia berhadapan dengan maut setiap waktu. Jemaat yang Tuhan percayakan kami layani, 25 tahun kami berada dalam situasi berhadapan dengan maut. Bahkan sampai saat ini. Selesai kami berhadapan dengan tekanan-tekanan dari orang-orang yang merasa bahwa hanya mereka yang mempunyai republik ini dan melarang kami ibadat, mengusik kami ibadat, mendemo kami ibadat, dan suruh berhenti kami ibadat. Itu yang kami alami selama 25 tahun, bahkan sampai saat ini. Kami ada di dalam bahaya maut, berhadapan dengan maut. Tetapi inilah apa yang dikatakan, saya memberikan judul bahwa hidup orang percaya harus masuk dalam situasi dan kondisi apapun. Kita tidak bisa menghindar, ya. Ada saya baca sebuah statement dikatakan bahwa ikan hidup di air laut tetapi dia tidak menjadi asin, kecuali dia ditangkap, kemudian dia digarami lalu jadi ikan asin. Tetapi selama dia hidup, ikan berkeliaran hidup di air laut tapi dia tidak jadi asin. Itulah keinginan Tuhan bagi orang yang percaya, yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kita ada di dalam situasi kondisi apapun, tapi kita tidak terpengaruh dan kita tidak menjadi agen dari situasi yang buruk itu untuk melanjutkan, menularkan, mengedarkan hal-hal yang buruk itu kepada masyarakat. Dan saya berdoa supaya kita adalah orang-orang yang menghadang, melawan, bahkan kita berusaha supaya keadaan yang buruk ini akan berubah menjadi keadaan yang baik. Puji Tuhan, ya. Kita melihat selanjutnya, ya, bahwa keberadaan orang Israel pada zaman Musa, ya, kita baca di dalam Keluaran pasal 9 ayat yang ke 16, 26 dan 29. Keluaran pasal 9 ayat 16, 26 dan 29. Dia berkata demikian, ya. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ayat 26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ayat 29, dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan.
Ketiga ayat ini saya rangkum, saya persempit dengan beberapa kata saja, yaitu Tuhan membiarkan Firaun hidup untuk merasakan hukuman Tuhan. Ya, ini kita melihat kekerasan daripada Firaun. Ternyata Tuhan yang menyuruh hatinya jadi keras, melawan, memperlakukan Musa dengan orang Israel tidak manusiawi. Sebenarnya Tuhan sedang menghancurkan dan menghantam Firaun dan kerajaannya. Ya, pada waktu itu juga Tuhan izinkan pandemi. Kalau mungkin saat ini kita katakan pandemi, tapi waktu itu dia katakan tulah, hukuman. Ya, ini pandemi yang kita alami ini seperti hukuman. Tetapi ayat-ayat dalam Alkitab menulis bahwa di tanah Goshen, tempat tinggal orang Israel itu aman, tidak terkena tulah, tidak terkena pandemi. Karena apa? Tuhan beserta dengan mereka. Nah, inilah yang saya boleh katakan. Orang percaya di hari-hari ini kita ada di tengah situasi pandemi yang menakutkan, mengerikan, membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi kita melihat saat-saat ini ya, penularan ya virus Delta itu begitu kejam. Saya katakan yang pertama sudah kejam, sekarang lebih kejam lagi. Hitungan jam nyawa manusia diambil oleh COVID, ya. Tetapi kita melihat, ya, bahwa di tanah Goshen, sekali lagi, di tempat tinggal daripada orang Israel, ada perlindungan, ada penjagaan, ada perisai yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Dan saya amenkan, jemaat yang Tuhan percayakan kami layani selama ini, 16 bulan kami aman, kami nyaman, kami sehat, kami ada dalam perlindungan daripada Allah, Isa Al-Masih atau junjungan yang ilahi. 16 bulan itu bukan waktu yang singkat, tetapi inilah kenyataan. Di tanah Goshen ada perlindungan Tuhan, ada perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Kemudian kita lihat lagi, ya, di dalam ayat-ayat berikut saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal 10, Keluaran pasal 10 ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 17, ayat 18, ayat 21 dan 25. Saya akan baca secara beruntun ayat-ayat ini supaya kita mendengar, kita menyimak apa yang ditulis dalam Alkitab. Ini situasi yang sedang terjadi kembali pada hari-hari ini di dunia. Ya, waktu itu Mesir merajai, menjadi pemimpin seluruh dunia, bukan hanya untuk tanah Mesir, tetapi seluruh dunia kekuasaan di bawah Raja Firaun. Nah, kita melihat apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 10 ayat yang ke-7 mulai. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadat kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ya. Ini pernyataan dari orang Mesir sendiri. Ya, supaya biarkan orang Israel itu pergi beribadat. Ayat yang ke-17, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allah itu supaya bahaya maut itu dijauhkannya daripadaku. Ini permintaan daripada Firaun kepada Musa, minta supaya dia didoakan karena dia ketakutan. Dulu ayat yang ke-11, ya. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadatlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ibadat itu adalah hal utama bagi orang
Israel untuk ibadat, maka orang Israel di bawah pimpinan Musa berusaha untuk keluar dari tanah Mesir, tapi mereka ditahan, mereka dijajah, mereka diperlakukan tidak adil, mereka tidak diizinkan untuk pergi ibadat. Inilah yang menjadi kenyataan kita. Seringkali kita beribadat dilarang, tidak boleh, sedangkan mereka orang-orang yang berbuat maksiat boleh, tetapi orang yang beribadat kepada Allah dilarang, tidak boleh dengan segala macam alasan. Ya, kita lihat ya ayat yang berikut, kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Firaun memerlukan doa, apalagi kita. Firaun memerlukan doa. Sekali lagi, kalau saat ini saya mendorong umat-umat, jemaat, orang percaya untuk berdoa. Saya ingat ketika saya berjumpa dengan Bapak SBY beberapa waktu yang lalu ketika beliau masih jadi presiden, ketika saya bersalaman, saya beritahu kepada beliau saya adalah pendeta. Langsung kata-kata yang meluncur dari mulutnya, dia katakan, doakanlah saya, doakanlah keluarga saya, doakanlah kabinet, doakanlah kami, Bapak pendeta. Itu Bapak presiden, ya. Sama dengan Firaun, dia membutuhkan doa. Ya, nah kita melihat, ya, kalau saat-saat ini kita disuruh berdoa, ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Bahkan orang Mesir minta didoakan, apalagi dia sebagai orang Kristen, orang percaya, tentu dia harus berdoa. Jadi jangan santai, jangan menganggap nggak perlu dengan doa. Ya, ya, kita lanjut lagi ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ya, tangan ini digunakan oleh Tuhan untuk apa? Membuat satu perintah yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, kalau saya mengajar, saya mendorong umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita keluar, angkat tangan kita, kita usir itu virus, ya. Dan ini dilakukan oleh Musa. Tangan kita ini punya kuasa. Itu sebabnya jangan tangan ini berbuat hal-hal yang tidak benar, karena tangan ini akan digunakan oleh Tuhan untuk kebenaran, untuk hal-hal yang baik. Musa disuruh angkat tangan, berdoa. Musa disuruh beritahu supaya tulah itu pergi dengan tangan, ya. Dan ini adalah satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang, ya, untuk dia yakini kekuatan daripada Yesus Kristus untuk melakukan sesuatu mujizat, ya. Kemudian kita lihat ayat 25. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Nah, kita melihat ternyata di dalam situasi yang seperti kita alami saat ini dan dialami oleh Israel, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membawa korban, dan dia perintahkan kepada orang Israel bawa korban bakaran dan korban sembelihan. Kalau saat ini tidak ada, kami memberitahu ke jemaat bawa kambing domba, bawa lembu untuk dikorbankan, tidak. Tetapi yang saat ini diperlukan oleh Tuhan untuk kita korbankan adalah pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, tenaga kita, uang yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat. Itu yang kita bisa bawa sebagai korban, ya, korban yang berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan lebih berbahagia memberi, artinya berkorban, daripada menerima. Jadi kalau kami mengajarkan jemaat membawa persembahan, membawa perpuluhan, kami bukan pengemis, peminta-minta sedekah yang karena tidak ada makanan lalu kami mengemis kepada jemaat. Maaf, jangan dianggap demikian, ya.
Kami mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada Musa, beritahu kepada orang Israel, bawa korban. Karena yang akan diberkati bukan Musa, tetapi orang Israel sendiri. Jadi kalau kami mengajarkan jemaat berkorban, membawa persembahan, membawa kolektor, membawa milik Tuhan, membawa hulu hasil, itu bukan untuk kami, tetapi untuk Anda sendiri. Ingat, untuk Anda sendiri supaya diberkati oleh Tuhan. Waktu janda di Sarfat, dia dalam kesulitan, maut yang dihadapi, apa yang dia dengar pertama dari Elia? Elia katakan, ya, berilah aku roti, ya, masakkan buat aku makanan. Jadi dia nggak bilang kamu makan dulu, berilah bagiku, baru kamu. Jadi kalau kami memberitahu jemaat untuk berkorban, ya, seolah-olah kami yang minta, padahal tidak. Itu pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada setiap orang percaya di masa sulit pandemi seperti ini, belajar berkorban, ya. Dan disitulah Anda akan lihat, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Bukan Anda akan menjadi susah, miskin, dan tidak punya apa-apa, tapi sebaliknya. Orang Israel diajar berkorban, dan ketika mereka masuk di padang gurun, Tuhan kasih mereka makanan yang melimpah, ya. Burung puyuh dikasih mana, dikasih air melimpah, lebih daripada korban yang mereka berikan kepada Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa orang Israel disuruh beribadat ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir. Kemudian, ya, ada tongkat di tangannya. Tongkat ini berbicara mengenai kuasa. Tongkat itu berbicara mengenai Roh Kudus yang bisa digunakan oleh Musa untuk berhadapan dengan Firaun. Ada doa diminta, diangkat tangan dan korban. Ini adalah perintah daripada Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel supaya mereka bisa keluar dari tanah penjajahan, tanah penderitaan. Demikian juga umat Tuhan diajar oleh firman Allah, kita ada dalam situasi yang buruk, tapi kita akan keluar. Kita tidak akan bingung ada di dalam situasi buruk apapun, karena ada firman yang kita lakukan. Ini yang saya katakan, ya, kita harus ada dalam situasi seperti ini supaya kita melihat firman itu hidup. Dan terakhir kita baca di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 4 sampai 8. Filipi, ya. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, Tuhan mengajar kita di saat-saat kita dalam situasi kondisi yang buruk, kita belajar berpikir positif. Jangan berpikir negatif, karena berpikir negatif, fisik tubuh kita, ya, akan ditekan sehingga kita akan melemah. Dan ketika fisik kita, ya, tubuh kita, kekuatan daya tangkalnya melemah, maka mudah, sekali lagi, mudah diserang oleh virus. Itu sebabnya ada ayat dalam Alkitab berkata, ya, bahwa hati yang gembira adalah obat. Artinya apa? Kegembiraan itu dikatakan bersukacita. Itu dia. Kalau kita murung, kecewa, kemudian kita iri hati, takut, stres, down, pikiran negatif terus, ya, maka kita akan mengurangi imunitas tubuh kita dan kita mudah diserang oleh COVID. Ya, itu sebabnya, ya, firman Allah saat ini mengingatkan semua yang mendengar bahwa kita harus belajar berpikiran positif, ya, menghadapi situasi yang buruk apapun kita berpikiran positif, ya. Ada sebuah iklan saya dengar, dia suruh makan ini, dia suruh coba obat ini, dan dia katakan, percayalah,
Ya. Lalu dia katakan, berharaplah. Saya berkata, percaya sama siapa? Percaya sama obat. Obat itu terbatas. Tapi yang saya dorong kepada setiap pendengar, percayalah kepada Yesus. Dia yang mati, dia yang dikubur, dia yang bangkit, maka dia punya kuasa untuk menolong. Ya, berharaplah kepada Dia, berserulah kepada Dia dalam kesesakan. Kata Alkitab, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan beban berat. Ya, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan menolong engkau. Inilah yang saya ingin sampaikan, supaya setiap pendengar, jemaat yang mendengarkan, supaya kita lakukan firman yang kita sudah dengar. Karena firman Allah ini akan membawa kita, ya, memang hidup orang percaya harus masuk ke dalam situasi dan kondisi yang berat, yang sulit. Tetapi ingat, Alkitab katakan, kita berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, tapi gada dan firman, gada dan tongkat, itu firman dan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa buat pemberitaan firman Allah. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba-Mu berdoa, biarlah Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh, memberikan penjelasan kepada setiap pendengar yang mendengarkan firman, sehingga mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh kemampuan untuk menghadapi situasi yang seburuk apapun. Bukan masalah COVID saja, tapi masalah apa saja yang datang dalam hidup mereka, mereka tahan, mereka kuat, dan mereka mampu untuk mengatasi semua itu, karena ada firman yang bekerja luar biasa dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau akhiri ibadah kita mau angkat pujian, menyanyi pujian bagi Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya memberikan himbauan kembali bahwa sesuai dengan firman Allah, perkuat doamu. Dua reli puasa yang sedang dihimbau, ikut terlibat, semua jemaat terlibat, jangan hanya menonton, ikut terlibat, ambil bagian, ya. Kemudian ada doa peperangan, saudara juga boleh keluar. Saya melakukan itu, doa olahraga, ya. Saya masuk ke satu wilayah tapi dilarang katanya olahraga. Saya bilang, saya ada tempat lain saya harus berdoa, dan saya mutar daerah Sukapura, ya. Dan saya merasa Tuhan lindungi saya, dan saya boleh memberkati orang-orang yang saya lewatin, rumah-rumah yang saya lewatin, rumah sakit yang saya lewatin. Saya doakan supaya pasien-pasien yang ada di situ juga, dan orang yang terpapar COVID supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah himbauan kami, supaya saudara juga ikut protokol kesehatan yang diberitahu oleh pemerintah. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan akhiri ibadat kita dengan doa pada saat ini, ya. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah yang sudah ditabur, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini terbatas,
tetapi hamba-Mu berdoa biarlah kuasa Roh Kudus akan menerangkan dan memberi penjelasan supaya umat-umat-Mu akan hidup karena firman yang mereka mengerti dan mereka lakukan dalam hidup mereka. Berkati korban persembahan umat-umat-Mu yang mereka berikan, kecil atau besar, Tuhan tilik dan memberkati korban mereka. Jika ada di antara mereka yang memberikan milik-Mu, Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat kepada mereka. Umat-umat-Mu yang berulang tahun, Tuhan, pada minggu yang lalu bahkan bulan yang sudah lewat, hamba-Mu tidak sempat doakan, Tuhan berkati usia yang Tuhan tambahkan, biar mereka tahu itu adalah anugerah dan mereka harus kembalikan segala pujian syukur dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan pengabdian yang besar untuk mereka lakukan sebagai ungkapan syukur mereka atas usia yang Tuhan berikan. Ini doa kami. Terima kasih. Berkati Indonesia, berkati pemimpin yang sudah ditentukan oleh Presiden untuk memimpin PPKM darurat ini, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Berikan dia hikmat, berikan dia wibawa, berikan dia kesehatan bagi dia dan keluarganya dan tim, supaya dalam dia menjalankan tugas, Tuhan akan menyertai, dan seluruh Jawa, Bali, bahkan Indonesia, kami bersama-sama mengatasi persoalan yang sama, yaitu kami bersatu untuk menghadapi COVID-19 dengan segala macam varian-variannya. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadat kita sudah selesai. Puji Tuhan.